Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Yordania. Dari rentetan rudal yang diluncurkan, 5 diantaranya berhasil dicegat sistem pertahanan udara Jordania. Kantor berita Iran, IRNA, menyiarkan peluncuran rudal ke pangkalan AS. Dalam siaran itu turut pernyataan dari Garda Revolusi Paramiliter yang mengatakan bahwa Angkatan Udara Garda Revolusi menembakkan rudal balistik ke pangkalan udara Muwafaq Salti dan markas Komando Pusat Militer AS di Yordania. Militer Amerika Serikat melakukan gelombang serangan besar-besaran terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan rudal Iran sebelumnya terhadap pangkalan AS di Jordania. Komando Pusat AS mengatakan pada Kamis pagi bahwa dalam rentang waktu 2 jam mereka menyerang puluhan target milik Korps Garda Revolusi Iran termasuk pusat komando militer serta fasilitas rudal dan drone hingga situs pengawasan dan pertahanan pantai. Serangan terbaru ini terjadi setelah AS bekerja sama dengan Arab Saudi untuk menyerang milisi yang didukung Iran di negara tetangga Irak. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi angkatan udaranya telah melakukan serangan terhadap milisi yang didukung Iran di Irak. Saluran televisi pemerintah Saudi Al-Ikhbariyah menayangkan pernyataan dari juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi yang mengakui serangan terhadap milisi Irak yang didukung Iran sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak terhadap kerajaan tersebut dalam 72 jam terakhir. وأن هذه الاعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. فقد قامت المملكة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أرض العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية في المملكة. وتؤكد المملكة على أنها لا تسعى للتصعيد وأنها سترد على أي عدوان تتعرض له. Media Iran Press TV melaporkan akibat serangan Amerika dan sekutunya Arab Saudi ke milisi pro-Iran di Irak menyebabkan 20 orang meninggal dan 32 orang terluka. Selain itu dilaporkan juga ada 6 penasihat Iran turut menjadi korban dalam serangan AS dengan Arab Saudi ke Irak. Kerusakan bangunan juga menjadi saksi besarnya serangan Amerika dan Arab Saudi ke wilayah Irak. Khususnya Arab Saudi itu tidak dalam kapasitas mau menyerang Iran fisikly, tetapi mempertahankan diri. We got to beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now, there are very friendly negotiations going on. Akibat perjanjian yang rapuh ini, maka perdamaian nyaris jauh sekarang. Lima bulan sudah konflik di Timur Tengah tak berkesudahan. Alih-alih menuju perdamaian, perang Iran dan Amerika Serikat yang dibantu Israel justru kian melebar. Saling serang kini merembet, melibatkan banyak negara. Sekutu Iran dan Amerika turut serta menambah ketegangan. Serangkaian ledakan terdengar di kawasan Al-Deir, Provinsi Basra. Dan sejumlah kebakaran juga terjadi usai serangan di provinsi lainnya di Irak, Nineveh.
Arab Saudi mengaku bertanggung jawab atas serangan yang dilancarkan ke Irak sejak perang AS-Iran dimulai. Arab Saudi bergabung dengan Amerika Serikat usai infrastruktur minyak dan kapal tankernya terbakar usai diserang milisi pro-Iran Houthi. Namun keterlibatan Saudi dalam serangan patut diperhatikan karena kerajaan sebagian besar menolak untuk sepenuhnya terlibat dalam konflik. Rekaman video amatir warga Irak merekam pasca serangan gabungan Saudi dan Amerika ke markas Unit Mobilisasi Rakyat atau PMU di Provinsi Salah al-Din, Irak. Belum diketahui korban atas serangan yang dilancarkan Arab Saudi bersama Amerika Serikat ini yang menyasar milisi pro-Iran di Irak. Tapi tak semua sekutu Amerika Serikat klaim punya kepentingan yang sama terkait Iran. Israel sebagai pendukung AS nomor 1 telah diperintahkan untuk bersiap menghadapi serangan lebih lanjut tanpa keterlibatan Amerika. Namun Menteri Pertahanan Israel Katz, tak menampik jika armada tempur Amerika lepas landas dan mengisi bahan bakar di Israel saat menyerang Iran. אנחנו הקינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית, כחול לבן. צה"ל קיבל הנחיה, והוא נערך בהתאם, להיות מסוגל לתקוף לבד באיראן. עכשיו אנחנו לא לבד. יש את ארצות הברית, בוא נראה מה היא עושה. האם היא חוזרת למערכה, האם היא עושה את זה בדרכים אחרות. אבל ישראל אמרה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. לא נאפשר לה לחזור לתוכנית הגרעין שסיכלנו, וגם כן לא נאפשר לה לצבור יכולות שאיימו על ישראל. אנחנו מול איראן במצב טוב מאוד, מצב מצוין. האימפריה הפרסית הגדולה והרהבתנית והשחצנית. Menurut pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo, sekutu Paman Sam punya arah keterlibatan yang berbeda dalam perang Iran. Arab Saudi dinilai membalas serangan untuk mempertahankan diri. Sementara Israel ingin menyingkirkan Iran yang dianggapnya sebagai ancaman eksistensial. Jadi dari Amerika dan juga dari Group Country Council, ya termasuk juga Arab Saudi, khususnya Arab Saudi, itu tidak dalam kapasitas mau menyerang Iran physically, tetapi mempertahankan diri itu. Nah, dari perspektif Amerika dalam pertemuan dengan Netanyahu di Washington DC, itu paling tidak ada 5 agenda. Agenda yang pertama itu bicara mengenai mau dikemanakan arah konflik ini, mau diteruskan apa dibentikan. Nah, dari Amerika perspektifnya, satu, memang harus menunjukkan deterrence mereka sebagai superpower, ya. Yang kedua, mereka juga tidak mau sebenarnya larut ke dalam forever war. Sementara Israel itu mempunyai perspektif yang berbeda, Mbak. Israel itu menganggap Iran ancaman eksistensial yang harus dibereskan seawal mungkin. Amerika itu ya tetap akan menggunakan tekanan untuk melakukan yang namanya negosiasi. Jadi korsif diplomasi. Setiap ada serangan militer, disitulah Amerika juga melakukan diplomasi. Jadi ini adalah strategic bargaining, berdiplomasi dengan menggunakan kekuatan militer. Tetapi ke semua pihak itu menahan diri untuk melakukan direct attack. Nah, jadi yang digunakan adalah proxy itu. Terlepas perang Timur Tengah meluas melibatkan sekutu masing-masing, tetapi pertarungan Iran dan Amerika sejatinya masih berkutat di Selat Hormuz. Amerika Serikat teguh menerapkan blokade laut, sementara Iran memperketat pembatasan lalu lintas maritim yang membuat pergerakan kapal-kapal di Selat Hormuz terhambat. Banyak kapal dan tanker berlabuh atau tertahan di lepas pantai perairan Teluk Oman. Media Oman melaporkan, pemerintah Oman terus berupaya mengurangi ketegangan di Hormuz dengan para mitra di kawasan. Sementara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, Teheran dan Muscat tengah membahas mekanisme untuk memastikan pelayaran kapal yang aman melalui Selat Hormuz. Tetapi, Iran tegas menolak rencana rute pelayaran selatan melalui Selat Hormuz. Wakil Menlu Iran, Kazim Gharibabadi menyatakan, Iran tidak akan mengakui rute selatan bahkan untuk 1 jam pun. Gharibabadi bilang, jika rute yang Iran usulkan tidak diterima, maka tidak akan menerima formula lain dan tidak akan menerima misi internasional yang dipimpin Prancis dan Inggris untuk membersihkan ranjau dari Selat Hormuz. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی چششو در واقع اینطوریه که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شن. نه، اصرار عمان و حتی طرفای دیگر که با ما در تماسن برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی 1 ساعت مسیر جنوب به رسمیت نمیشناسیم. Tak cuma soal itu, Iran juga memperingatkan Trump tentang konsekuensi penggunaan asetnya yang dibukukan untuk mengganti kerusakan kapal di Selat Hormuz. Juru bicara militer Iran, Ibrahim